Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Yofran Naconi. Dengan NIM akhir 076, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh artificial intelligence AI terhadap customer experience studi kasus pada penggunaan Grab di Kota Surabaya, Jawa Timur. Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence AI adalah perwujudan dari mesin yang memperlihat aspek kecerdasan manusia dan terus dipergunakan dalam jasa dan merupakan sumber inovasi masa kini. AI merupakan kumpulan komponen teknologi yang mengumpulkan, memproses, dan bertindak berdasarkan data dengan cara yang mensimulasikan kecerdasan manusia seperti manusia. AI dapat menerapkan aturan belajar dari waktu ke waktu melalui perolehan data dan informasi baru, serta beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan AI tersebut. AI memiliki aplikasi dalam berbagai proses dalam bisnis dan dalam berbagai area fungsional. Dan fungsi-fungsi bisnis salah satunya adalah pemasaran yang dianggap sebagai inti dari kegiatan bisnis. AI mengubah cakupan pemasaran dan akan benar-benar mentransformasi di masa mendatang. Pemasaran data adalah aplikasi utama AI saat ini sehingga diadopsi untuk menciptakan sebuah nilai. Customer experience atau pengalaman pelanggan dalam konteks customer journey adalah tahap kesadaran, pertimbangan, pembelian, layanan, dan advokasi. Customer experience mengacu pada serangkaian interaksi yang terjadi antara konsumen dan produk yang akan mengakibatkan emosi atau memprovokasi tindakan atau reaksi. Mengumpulkan bahwa customer experience bertindak sebagai sumber utama keunggulan kompetitif dan diferensiasi dikarenakan setiap pengalaman subjek merupakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi. Customer experience memberikan pengalaman pelanggan yang bermakna dianggap penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kepuasan pelanggan organisasi yang mengelola customer experience dengan seksama dan meraih peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan pendapatan dan kepuasan karyawan yang lebih besar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi melalui pendekatan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penggunaan Grab di Surabaya, Jawa Timur yang telah menggunakan Grab minimal selama 1 tahun dan pernah menggunakan 3 fitur yang paling sering digunakan di Gojek, yaitu GrabFood, GrabRide, dan GrabCar. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Cara menentukan ukuran sampel dari penelitian ini adalah dengan menggunakan interaksi, yaitu metode pengambilan sampel secara acak dari populasi untuk penelitian yang bersifat korelasi dengan mengambil ukuran sampel minimal dari populasi agar penelitian tersebut reliabel. Interaksi ini digunakan karena jumlah penggunaan Grab di Surabaya yang tidak diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan data jumlah pengguna Grab tidak didasari oleh domisili, melainkan lokasi pengguna saat itu. Mobilitas penggunaan yang tinggi menyebabkan jumlah penggunaan Grab di Surabaya menjadi tidak tetap atau diketahui jumlah pastinya. Berdasarkan perhitungan iterasi dengan kriteria Guilford sebesar 0,3, maka didapatkan jumlah sampel minimum sebanyak 50 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner terstruktur kepada minimum 50 pengguna Grab di Surabaya disertai dengan wawancara data. Pendukung teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana yang didahului uji validasi dan reliabilitas serta diikuti perhitungan koefisien korelasi, koefisien determinan serta pengujian hipotesis melalui SPS 25.0. Terdapat 2 variabel pada penelitian ini, yaitu artificial intelligence dan customer experience, yang diukur menggunakan skala Likert 5.1 sama dengan sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Hasil penelitian, uji validasi variabel artificial intelligence. Variabel artificial intelligence X diukur 10 item pertanyaan yang diberikan kepada 50 responden
Berdasarkan tabel di atas ini, 7 item hasil pernyataan kuesioner tersebut dinyatakan valid karena signifikasi besar nilai R hitung lebih besar daripada dibanding dengan nilai R tabel, yaitu sebesar 0,278. Lalu tiga item hasil pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil validasi variabel customer experience. Variabel customer experience diukur 10 item pertanyaan yang diberikan kepada 50 responden. Berdasarkan tabel di atas ini, 9 item pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid karena signifikansi hasil nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel, yaitu sebesar 0,278. Lalu hanya satu item pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Hasil penelitian uji reliabilitas keseluruhan variabel. Dalam penelitian ini, hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel yang diteliti terdiri dari variabel artificial intelligence dan customer experience. Berdasarkan hasil ujian reliabilitas pada tabel di atas, menunjukkan nilai Cronbach's alpha pada keseluruhan variabel lebih besar dari 0,7, yang artinya seluruh variabel dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Uji normalitas keseluruhan variabel berdasarkan tabel di atas, dari uji normalitas dan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,176 dan 0,110. Yang berarti lebih besar dari 0,05, maka data hasil uji normalitas di atas adalah data yang berdistribusi normal. Uji multikoleritas. Berdasarkan data tabel di atas, dari hasil uji multikoleritas diketahui nilai toleransi untuk variabel artificial intelligence sebesar 1000, yang artinya lebih besar daripada 0,10, sebesar nilai VIF untuk variabel artificial intelligence X1 sebesar 1000, yang artinya lebih kecil daripada 10,00, maka hasil dari data tabel di atas adalah tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam metode regresi. Uji autokorelasi. Berdasarkan dari data tabel di atas, uji autokorelasi diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,335, lalu nilai DU sebesar 1,6739, dan nilai DL sebesar 1,42,1420. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai Durbin-Watson 2,335 terletak di antara 4 DU sebesar 2,3261 dan 4 DL sebesar 2,5794, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Uji regresi linear sederhana. Uji T parsial. Berdasarkan tabel di atas, ada hasil uji multikolorasi diketahui nilai toleransi untuk variabel artificial intelligence sebesar 1000, yang artinya lebih besar daripada 0,10, sementara nilai VIF untuk variabel artificial intelligence X1 sebesar 1000, yang artinya lebih daripada 10,00, maka dari data tabel atas dapat tidak pasti. Dan menjadi gejala multikolerasi dalam metode regresi. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh F hitungan sebesar 124,0,91 dengan signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka signifikasi di atas diterima atau hipotesis diterima. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan R square sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas artificial intelligence secara simultan memiliki pengaruh sebesar 72,1% terhadap variabel independen atau terikat customer experience Y, sedangkan sisanya yaitu 27,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diuji dalam penelitian ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.